Pasukan Revolusi adalah organisasi misterius dalam cerita One Piece yang memiliki pengaruh besar terhadap situasi di dunia. Pasukan Revolusi adalah salah satu ancaman besar yang harus dihadapi oleh pemerintah dunia. Pemimpin mereka, Monkey D. Dragon, adalah manusia paling dicari di seluruh dunia. Nama Dragon sudah sangat tersohor di dunia One Piece. Kali ini, anime Multiverse ingin membahas kekuatan dari para anggota dan juga para komandan pasukan revolusi yang sudah terungkap dan kemungkinan akan beraksi di perang puncak nanti. Siapa saja mereka? Kita bahas satu persatu. Kita mulai dari Lindbergh. Lindbergh merupakan pemimpin dari pasukan revolusi untuk bagian selatan. Dia mirip seperti Chopper, di mana Lindbergh merupakan hewan, lebih tepatnya kucing yang berasal dari suku Ming. Sebagai penduduk suku Ming, Lindbergh tentunya memiliki kemampuan bertarung yang baik dan juga mampu menggunakan teknik khas Ming, yaitu elektro. Meskipun begitu, Lindbergh jarang memperlihatkan kemampuannya. Dia lebih sering memperlihatkan kemampuannya dalam membuat teknologi persenjataan. Selain digunakan untuk melakukan penyerangan, Lindbergh juga sering membuat senjata untuk pasukan revolusi yang lain. Salah satu senjata yang pernah dia buat adalah Cool Shooter, di mana senjata tersebut bisa membekukan beberapa bagian dari tubuh targetnya. Dalam arc Reverie, aksinya cukup disorot dan memang dia pantas menjadi komandan pasukan revolusi. Kemudian yang selanjutnya, Belo Betty. Belo Betty memiliki posisi yang sama dengan Ivankov, yaitu sebagai petinggi di pasukan revolusi. Hanya saja, Betty berlokasi di wilayah timur, bukan di markas pusat. Ada hal unik dari Betty ini. Dia memiliki kekuatan dari buah iblis yang berbeda dari umumnya, yaitu Kobu Kobu no Mi. Buah iblis tersebut memberikan Betty kemampuan untuk bisa memberikan dukungan atau kekuatan moral kepada siapapun yang dia inginkan. Kekuatannya pernah dia tunjukkan pada saat dia berada di wilayah kerajaan Lulusia yang saat ini sudah hancur untuk ikut bergabung bersama. Dengan kemampuannya tersebut, akhirnya para penduduk miskin di sana memiliki semangat dan semakin kuat untuk bisa mengalahkan kelompok bajak laut Pingbird. Menarik tentunya untuk melihat peran Betty dalam pertempuran puncak nanti. Kemudian yang selanjutnya ada Hak. Hak adalah seorang pasukan penjaga di Pulau Manusia Ikan dan juga merupakan salah satu anggota dari pasukan revolusi. Hak terkenal memiliki kekuatan manusia super. Dia bisa menghentikan serangan dari seorang gladiator dengan tubuh yang besar dengan memegang senjata milik lawannya. Sang lawan kemudian mengaku bahwa dia tidak bisa menggerakkan senjatanya ketika Hak memegangnya. Seperti umumnya para pejuang dari Pulau Manusia Ikan, Hak juga merupakan salah satu pengguna karate manusia ikan, di mana levelnya diketahui sudah berada di level 100. Dia sekarang sudah menjadi instruktur bagi yang lain. Hak bisa menghancurkan musuhnya hanya dengan satu kali serangan menggunakan karate manusia ikan level tinggi. Kemudian yang selanjutnya ada Koala. Jika dalam ranking militer, pangkat Koala berada di tengah-tengah. Belum banyak informasi yang Oda hadirkan tentang Koala, tapi yang pasti, Koala merupakan ahli dalam bela diri, terutama karate, mirip seperti Jinbei. Koala mampu mengalahkan musuh-musuhnya dengan mudah dengan menggunakan jurus karate manusia ikannya. Sebenarnya, wajar jika Koala memiliki kemampuan karate dari Pulau Manusia Ikan. Pasalnya, dia dahulu pernah mendapatkan pertolongan dari kru bajak laut Fisher Tiger. Koala juga memiliki kemampuan dalam menggali berbagai informasi penting. Contohnya adalah ketika dia memberikan laporan tentang mineral yang ada di wilayah Wano, yang menjadi salah satu sumber kekuatan senjata yang diproduksi di pabrik senjata Dressrosa. Kemudian yang selanjutnya ada Inazuma. Sosok Inazuma pertama kali muncul pada saat Luffy berhasil menemukan sebuah celah di level 5.5 di penjara Impel Down saat berusaha menyelamatkan Ace.
Ternyata tempat tersebut adalah bangunan rahasia yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan merupakan bagian dari markas pasukan revolusi yang dibuat oleh Ivankov. Inazuma sendiri adalah wakil dari Emporio Ivankov. Kekuatan dari Inazuma ini unik karena dia mampu memotong apapun bagaikan kertas. Hal itu karena dia merupakan pemakan buah iblis, Choki no Mi. Inazuma menjabat sebagai wakil komandan dalam pasukan revolusi. Meskipun Inazuma lebih sering memperlihatkan kemampuan buah iblisnya, Inazuma juga adalah seorang petarung yang baik. Bahkan, para tahanan level 6 pun memberikan pujian kepada Inazuma. Kemudian yang selanjutnya, ada Karasu. Karasu sendiri merupakan pemimpin dari kelompok pasukan revolusi di wilayah utara. Dia memiliki kekuatan buah iblis, Susunomi, buah iblis yang baru diperkenalkan informasinya oleh Eiichiro Oda. Buah iblis Susu memiliki kemampuan yang luar biasa, di mana penggunanya bisa mengendalikan partikel. Dia bisa merubahnya menjadi apapun yang diinginkan, seperti tombak atau sekelompok makhluk hidup. Kekuatan atau kedahsyatan dari buah iblis ini sempat diperlihatkan beberapa kali. Misalnya, ketika di Arc Dressrosa, buah iblis ini berubah menjadi sekelompok gagak untuk mengantar Sabo kembali. Dan saat referee kemarin, buah iblis ini berhasil menahan kekuatan dahsyat Admiral Fujitora. Karasu adalah karakter yang terlihat pendiam, tetapi memiliki kemampuan yang sangat berguna dan merupakan salah satu kekuatan utama dari pasukan revolusi. Yang selanjutnya, ada Morley. Morley merupakan komandan atau pemimpin di salah satu divisi pasukan revolusi, tepatnya di wilayah barat. Dia juga merupakan seorang pemakan buah iblis, yaitu Oshinomi, yang memberikan kekuatan untuk mampu mendorong benda atau zat apapun. Kemampuan Morley ini sering digunakan untuk melakukan misi infiltrasi dari berbagai objek vital. Berkat kemampuannya, Morley mampu menggali tanah dengan sangat cepat. Kemampuan Morley ini terbukti ketika pasukan revolusi menyusup ke wilayah Marijoa tanpa disadari oleh para penjaga, dan dia juga yang menjadi salah satu faktor keberhasilan misi menyelamatkan Kuma. Morley memiliki kemampuan fisik yang jauh lebih kuat dan dahsyat daripada manusia biasanya, karena Morley memang adalah bagian dari suku raksasa. Hal ini tentunya memberikan Morley kelebihan yang bisa berguna bagi kelompok pasukan revolusi. Dalam arc Reverie, Morley bahkan mampu menahan dan melukai Admiral Ryokugyu. Walaupun penampilannya seperti Okama, Morley tetap menjadi salah satu kekuatan utama dari pasukan revolusi. Kemudian yang selanjutnya, Emporio Ivankov. Ivankov merupakan salah satu komandan dan juga orang yang mendirikan pasukan revolusi bersama Monkey D. Dragon. Ivankov merupakan Okama terkuat yang pernah ada. Meskipun penampilannya dan perilakunya sangatlah konyol, kekuatan Ivankov tidaklah sembarangan. Dari segi bela diri, Ivankov memiliki ilmu bela diri, Nyukama Kenpo. Kemampuan bela diri tersebut mirip seperti jurus yang Mr. Tu alias Bon Clay miliki. Hanya saja, Ivankov lebih mahir menggunakan jurus tersebut. Ivankov juga memiliki jurus yang menarik, seperti Deathwing, di mana ketika dia mengedipkan mata, akan ada ledakan yang muncul. Ivankov merupakan pemakan buah iblis, Horunomi, di mana dia mampu mengubah berbagai hormon atau memanipulasi hormon. Contohnya, dia bisa mengubah pria menjadi wanita atau sebaliknya. Berkat kekuatan ini, Luffy berhasil selamat dari racun Magellan. Ivankov juga merupakan rekan dekat dari Dragon. Ivankov banyak muncul akhir-akhir ini, mengingat pasukan revolusi menjadi salah satu fokus cerita di akhir saga One Piece. Kemudian, Ivankov juga adalah orang yang melatih Sanji selama time skip terjadi. Aksinya sangat disorot ketika perang besar Marineford. Ivankov juga adalah salah satu karakter yang ditunggu aksinya oleh para fans. Kemudian yang selanjutnya ada Sabo. Sabo merupakan salah satu karakter lainnya dari pasukan revolusi yang sangat populer selain Ivankov, Inazuma, dan Dragon.
Dia merupakan saudara masa kecil dari Ace dan Luffy. Sejak diselamatkan oleh Dragon, Sabo menjadi salah satu orang kepercayaan dari Dragon. Dia pun dilatih jurus Ryusoken oleh Dragon dan menguasai Haki, dan dia juga dilatih oleh Hak. Selain memiliki jurus yang diajarkan oleh Dragon, Sabo juga merupakan pemakan buah iblis Mera Meranomi yang sebelumnya dimiliki oleh Ace. Dengan kemampuan yang dia miliki, terbukti dia mampu mengalahkan salah satu kru bajak laut Kurohige, Jesus Bargis dengan mudah. Jika membandingkan kekuatannya dengan angkatan laut, Sabo mungkin memiliki kekuatan yang setara dengan para laksamana. Sabo mampu menahan Fujitora, dan pada arc Reverie kita diperlihatkan jika Sabo bisa keluar dari kastil Pangaea dengan selamat setelah dikejar oleh Gorosei dan juga Imu. Setelah itu, Sabo mendapatkan julukan sebagai Kaisar Api. Dengan kekuatan yang dimiliki sekarang, rasanya Sabo bisa membangkitkan kekuatan buah iblis Mera Meranomi. Sebagai orang nomor 2 di pasukan revolusi, kemungkinan besar Sabo memiliki kekuatan yang hampir menyamai Dragon. Sejauh ini, aksi Sabo jarang tersorot, namun One Piece yang sudah memasuki final saga ini, tentunya Oda Sensei akan sering menghadirkan aksi Sabo dalam ceritanya. Kemudian yang selanjutnya, Bartolomeu Kuma. Kuma adalah orang yang mendirikan pasukan revolusi bersama dengan Dragon dan juga Ivankov. Walaupun nasib Kuma sekarang sudah menjadi pasifista dan juga kehilangan kesadarannya, namun dalam chapter terbaru, Lilith menjelaskan jika masih ada kemungkinan kondisi Kuma akan kembali seperti semula. Jika kesadaran Kuma kembali, pastinya Kuma akan memiliki peran besar di perang puncak nanti. Di Egghead, Kuma berani memukul Gorosei Saturn. Jika berbicara mengenai kekuatan, jelas Kuma tak bisa diremehkan. Dengan kekuatan buah iblisnya saja, dia bisa mengalahkan banyak musuh yang sangat kuat. Dan yang terakhir, Monkey D. Dragon. Sebagai pemimpin dari pasukan revolusi dan jadi salah satu ancaman dari pemerintah dunia, rasanya level kekuatan dari Dragon memang tidak main-main. Dragon kemungkinan memiliki berbagai kekuatan yang sangat dahsyat. Contohnya adalah kemampuan Haki. Bagaimana kemudian Dragon menahan serangan Smoker dan juga membantu Luffy saat berada di Lockdown bisa menjadi bukti bagaimana Dragon memiliki kemampuan Haki. Mengingat reputasi Dragon, mungkin dia memiliki semua kemampuan Haki, mulai dari Buso, Kenbun, dan juga House Hoku Haki. Dragon kemungkinan menguasai Haki tingkat lanjut. Hal ini kemudian dibuktikan oleh fakta jika Dragon adalah mantan Angkatan Laut di chapter 1097 kemarin. Sebagai bagian dari Angkatan Laut, Dragon kemungkinan menguasai salah satu Haki. Bagaimana Luffy memiliki kekuatan Haki yang dahsyat kemungkinan adalah faktor keturunan, dan jika memang demikian artinya ada kemungkinan besar jika Dragon juga memiliki kemampuan Haki yang berada di atas rata-rata. Ivankov juga pernah mengatakan jika Luffy benar-benar sangat mirip dengan Dragon, artinya level kekuatan Dragon tidak bisa kita remehkan. Kemampuan bertarung jelas jadi salah satu bukti level kekuatan Monkey D. Dragon sangat istimewa. Hal ini terbukti bagaimana Dragon menguasai salah satu teknik bertarung yang sangat dahsyat, yaitu Ryusoken. Ini adalah sebuah teknik bela diri, di mana gerakannya sangat bergantung pada gerakan tangan dari si pengguna, terutama pada bagian jari. Jari lengan tersebut diketahui memiliki kekuatan cengkeraman yang sangat dahsyat. Yang juga tidak kalah menarik adalah bagaimana Dragon kemungkinan adalah pemilik dari salah satu buah iblis dewa lainnya selain Luffy. Menurut teori yang sudah sejak lama muncul di kalangan fans, Dragon kemungkinan memiliki kekuatan buah iblis Mythical Zoan dengan bentuk Thunderbird. Ini merupakan makhluk mitologi dari suku asli Amerika, Indian, Navajo, dan sebagainya yang mampu mengendalikan cuaca. Ada juga fans yang berspekulasi mengenai buah iblis mitologi lainnya, yaitu Quetzalcoatl. Quetzalcoatl sendiri adalah seekor naga atau ular yang dipenuhi oleh bulu dan sering disebut sebagai Western Dragon.
Tato yang ada di tubuh Dragon kemungkinan besar menjadi bukti bahwa kekuatannya berkaitan dengan naga. Bahkan kapal yang dia gunakan pun memiliki ornamen naga. Dan sekarang muncul mythical zone baru, yaitu Zaza yang disebut sebagai Dewi Hujan, dan hal itu dikaitkan dengan Dragon. Dengan ambisinya yang sangat besar, jelas Dragon harus memiliki kekuatan yang besar juga. Walaupun sampai saat ini kita belum diperlihatkan sedikit pun aksi bertarung dari Dragon, kemungkinan besar dia akan mengeluarkan seluruh kekuatannya pada perang puncak nanti. Kita tunggu saja. なぜ今まで使わなかった。なぜ今使っ